Di sini, sekarang yang sudah tercentang hijau, 1, 2. Sekarang kita lanjut ke isi dokumen tindak lanjut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya di channelnya Cek Gue ini, tempat kita belajar dan berbagi. Nah, mohon maaf karena saya cukup lama tidak melanjutkan video saya sebelumnya. Nah, kali ini kita lanjutkan. Jadi beberapa waktu lalu saya sudah diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keadaan pengembangan kinerja saya di PMM setelah diobservasi oleh kepala sekolah. Baiklah, kita buka PMM, kemudian kita klik fitur pengembangan kinerja. Nah, alhamdulillah setelah diobservasi saat ini progres saya sudah mencapai 50%. Nah, kita cek dulu. Cek langkah observasi. Nah, di sini sekarang yang sudah tercentang hijau 1, 2. Sekarang kita lanjut ke isi dokumen tindak lanjut. Nah, di sini kita buka, ada apa di dalamnya? Nah, di sini adalah fokus perilaku. Nah, ini fokus perilaku yang saya lakukan ketika saya melaksanakan observasi di kelas. Nah, di sini sudah ada hasil penilaian oleh atasan, kemudian ada catatannya. Nah, di bagian bawah ada rekomendasi dari atasan, guru perlu terus mengikuti pengembangan diri agar nah, ini catatan dari atasan. Kita lanjut. Kita klik lanjut. Nah, di bagian ini kita mengisi dokumen-dokumen tindak lanjut. Nah, di sini ada tempat yang pertama. Di bagian atas itu ada langkah-langkah tindak lanjut observasi. Yang pertama itu lakukan observasi, kemudian diskusi dengan atasan, kemudian lakukan upaya tindak lanjut. Nah, sekarang itu kita sudah di tahap lakukan refleksi. Nah, kita ke bagian bawah dulu, formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, setelah melakukan observasi kelas, di sini ada formulirnya. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas? Nah, ini di sini kita bisa isi apa tantangan ketika kita memberikan pembelajaran di kelas. Nah, di sini bisa diberikan contoh, misal saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Kemudian kemarin kesulitan saya siswa beberapa siswa tidak membawa handphone sesuai perintah sesuai arahan deh ya, tidak sama pemerintah. Nah, sesuai arahan karena sehari sebelumnya itu saya perintahkan mereka atau saya memberikan arahan mereka melalui grup WhatsApp. Saya minta mereka untuk membawa handphone karena saya menyiapkan beberapa media pembelajaran, jadi beberapa media pembelajaran tersebut mereka bisa akses menggunakan handphone. Seperti itu. Kemudian terdapat siswa yang tidak mau kerja sama. Jadi ada juga beberapa siswa yang tidak mau bekerja sama, meskipun di situ saya sudah memberikan arahan LKPD-nya dikerjakan bersama, gitu ya. Kemudian panduan pengisian refleksi. Nah, di sini ada panduannya.
Tantangan bisa berubah. Tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut: kesulitan yang Anda hadapi, aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan, efektivitasnya, kemudian perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, jelaskan aspek tantangan tersebut, setidaknya perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Nah, kemudian di bagian bawah ada pilihan belajar. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran? Tindak lanjut, contoh membicarakan opsi-opsi program dengan Dinas Pendidikan. Di sini saya ingin mendalami materi pembelajaran berdiferensiasi dan disiplin positif. Kenapa saya masukkan disiplin positif? Sebab saya rasa ketika kita memberikan arahan, masih terdapat beberapa siswa yang tidak mengikuti arahan kita, maka saya tidak menyalahkan siswa. Saya memikirkan arahan saya yang kurang tepat, yang kurang bisa diterima oleh siswa, maka saya sendiri yang harus memperbaiki diri saya, begitu. Lanjut, upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Nah, saya akan mendiskusikan dengan kepala sekolah. Saya akan mendiskusikan dengan kepala sekolah saja, tidak sampai ke Dinas Pendidikan. Kemudian saya rasa gitu deh. Saya akan melakukan diskusi dengan kepala sekolah. Kemudian saya juga membahas lebih lanjut tentang praktik pembelajaran dalam kompol sekolah. Nah, saya ingin membahas lebih lanjut. Mungkin di sana nanti saya bisa sharing ke rekan-rekan saya di sekolah bagaimana saya melaksanakan praktik pembelajaran terdiferensiasinya. Kemudian kapan akan melakukan aksi tindak lanjut? Saya melakukan aksi tindak lanjut sepertinya akhir April sepertinya. Sebab nanti kan kita mau masuk bulan puasa. Di bulan puasa itu sesuai dengan jadwal dari Dinas Pendidikan, kami melaksanakan pembelajaran sisa 1 minggu, jadi selesai Lebaran mungkin ya tindak lanjut. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, dukungan, di sini kita bisa pilih salah satu. Sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan. Izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen. Oke. Di sini saya sepertinya saya mau mentoring dari kepala sekolah. Di sini kan kita bisa milih nih. Nah, kemungkinan nanti saya akan melakukan mentoring dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru penggerak. Jadi saya akan mentoring nanti di daerah saya ada beberapa guru penggerak, maka saya akan mentoring dengan mereka nanti. Kemudian
di bagian bawahnya lagi itu ada, ini opsional ya, jadi kalau opsional itu boleh kita lakukan, boleh tidak, seperti itu ya. Sama dengan upload RPP kemarin, jika memang dibutuhkan ya kita upload, kita diskusikan dengan kepala sekolah. Jika memang kita tidak upload terus kita print, kita beri hard copy-nya dengan kepala sekolah, ya boleh saja kalau kepala sekolah tidak menuntut kita harus upload di PMM. Di sini ini opsional, pilihan belajar dari PMM. Kita pilih apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Di sini saya mau pilih instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Sepertinya ini bagus juga, ide-ide praktis penggunaan alat matematika, atau coba kita lihat di sini, penggunaan strategi untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada didik. Sepertinya saya kurang membuat pembelajaran. Nah, ini sepertinya dengan decoding, pembelajaran organisasi dengan decoding ini boleh juga nih. Nah, yang pertama ini saya ambil sebab saya kan mata pelajaran matematika, jadi saya coba yang ide-ide praktis penggunaan alat matematika. Kemudian di sini saya tidak pilih sebab layanan peminatan dan perencanaan individual. Di sini dimensi. Sepertinya saya kurang paham pelaksanaannya seperti apa, nanti saya ke tahap perkembangan deh. Perkembangan membaca bersama, membaca terbimbing. Kalau di sini saya ambil yang layanan perencanaan individual. Saya penasaran nih, ini nanti isinya apa ya? Udah nanti sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Layanan peminatan dan perencanaan individual ini seperti mirip seperti asesmen non kognitif sepertinya ya, layanan peminatan dan perencanaan individual. Ini saya pilih satu, ini minimal satu ya kita pilih. Nah, tapi saya coba ambil 3. Jadi kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar DPM? April sampai Juni. Nah, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Dukungan yang saya butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut sepertinya masih mentoringnya aja deh, cukup si mentoring dari kepala sekolah atau guru penggerak. Nah, jika kita sudah isi semuanya lengkap, kita bisa langsung kumpulkan atau kita simpan dulu ke draft. Jika kita kumpulkan, maka kepala sekolah bisa melihat hasil pengisian rencana tindak lanjut kita. Tapi kalau memang belum kita kirimkan, maka kita simpan ke draft dulu. Oke? Nah, kita simpan ke draft dan keluar. Nah, sampai di situ dulu Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan lagi di bagian kedua tindak lanjut observasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.